epsilon lebih besar dari 0, terdapat M lebih besar dari 0, sedemikian sehingga X-nya lebih besar dari M, sehingga jarak dari fx minus Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, terima kasih buat yang sudah hadir dalam pertemuan ke-9 kali ini ya. Ini merupakan pertemuan pertama setelah UTS atau kalau sesuai dengan perencanaan kuliah, hari ini adalah pertemuan ke-9. Berarti ini saya salah nulis, harusnya pertemuan 9 ya. Karena pertemuan 8 adalah pertemuan UTS. Oke. Setelah kita menghadapi UTS, maka langsung masuk ke dalam pertemuan setelahnya karena tidak ada pembahasan tes ya. Harapan saya adalah UTS-nya bisa mudah dikerjakan dan mudah dipahami ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan berdiskusi tentang limit tak hingga, lanjutan dari pertemuan sebelumnya, dan juga nanti akan ada kekontinuan ya. Untuk materi sudah saya lampirkan, sudah saya taruh di e-kampus. Jadi teman-teman bisa cek aja langsung untuk PowerPoint-nya atau materinya. Oke. Kita awali dengan limit tak hingga. Jadi nanti akan ada limit tak hingga dan limit di tak hingga. Jadi hanya ada perbedaan kata sebenarnya. Apa yang membedakan keduanya? Jadi kalau limit tak hingga, ya, limit tak hingga itu adalah limit yang menghasilkan nilai tak hingga. Adapun limit di tak hingga ada kata di-nya, maka nanti nilai x-nya ya, akan mendekati sebuah nilai, mendekati sebuah nilai tak hingga atau bahasa lainnya adalah nilainya akan sangat besar sekali. Nanti akan ada perbedaannya. Sekarang kita cek aja dulu untuk limit tak hingga. Jadi apa sih limit tak hingga kalau kita perhatikan? Ya. Jadi di sini misalkan limit x mendekati a untuk fungsi fx bernilai L, maksudnya ada nilai limit gitu ya, dan nilainya tidak sama dengan 0. Ini fungsi pertama, nilai limitnya tidak sama dengan 0. Kemudian untuk limit x mendekati a dari fungsi kedua di sini adalah gx. Ini agak error kayaknya. Oke ya, gx ya. Itu bernilai 0, jadi yang pertama tidak bernilai 0, yang kedua bernilai 0. Maka limit x mendekati a dari sebuah pembagian fungsi ya, atau perperan fungsi atau pecahan fungsi fx dibagi x, akan ada 4 kemungkinan di bawah. Oke. Jadi ada bentuk fungsi fx per gx, akan ada 4 kemungkinan. Ya. Kemungkinan pertama, nanti nilai limitnya akan bernilai, pada akhirnya akan bernilai plus tak hingga atau positif tak hingga. Kalau positif tak hingga tentu nanti dia akan mengarah ke kanan nilainya. Ya. Jika yang pertama L-nya positif, jadi hasil limit fx-nya dia harus positif. Yang pertama adalah jadi ini satu persatu. Fx-nya dulu berapa nih kalau dia positif? Lalu gx-nya apa dilihat? Nanti dibandingkan keduanya, nanti kesimpulannya apa? Yang pertama kalau nilai L-nya lebih dari 0 atau positif dan gx-nya menuju 0 dari arah atas. Jadi kemungkinan pertama nilai limitnya akan bernilai positif tak hingga. Itu kalau L-nya lebih besar dari 0 atau positif dan gx-nya mengarah dari arah atas. Gx mendekati 0-nya mengarah dari arah atas. Nanti akan ada penjelasannya. Lalu kemungkinan kedua dia akan bernilai negatif tak hingga apabila L-nya, L itu yang mana? L itu hasil limit fx ya, itu lebih dari 0 atau positif. Dan gx yang menuju 0 dia dari arah bawah.
Jadi di sini positif bawah, negatif ya, positif atas, positif. Kemudian kemungkinan ketiga akan bernilai positif tak hingga. Nah, di sini apabila apa? Apabila nilai L-nya negatif atau kurang dari 0 dan GX-nya yang mendekati 0 itu dari arah bawah. Jadi negatif bawah positif. Lalu kemungkinan keempat ya. Kemungkinan keempat itu akan bernilai negatif tak hingga jika L-nya kurang dari 0 dan GX dan yang menuju 0 dari arah atas. Jadi kalau kita simpulkan yang pertama positif tak hingga L-nya positif dari arah atas. Nilai limitnya minta hingga kalau L-nya positif dari arah bawah untuk GX-nya. Kemungkinan ketiga positif tak hingga L-nya negatif, GX-nya dari arah bawah. Kemudian kemungkinan keempat L-nya negatif, GX-nya dari arah atas. Nah, di sini ada catatan. Yang dimaksud dengan GX mendekati 0 dari arah atas itu adalah GX menuju 0 dari nilai GX positif. Dari nilai GX positif. Ya. Adapun GX menuju 0 dari arah bawah, maksudnya adalah GX yang menuju 0 itu dari nilai GX yang negatif. Oke. Berarti nanti kalau misalkan kita buat garis bilangan gitu ya. Ini ada GX0 di sini. Kalau dari arah atas berarti dari arah atas nanti grafiknya. Kalau dari arah bawah berarti dari nilai GX negatif dari bawah gini ya. Dan bisa dari kanan, bisa dari kiri. Itu ada 4 kemungkinan. Ini ada contohnya, kita lihat. Ada contoh yang pertama. Limit X, ingat kembali kalau ada tanda negatif pada pendekatan limitnya berarti dia dari arah kiri ya. Limit X mendekati 1 dari kiri dari fungsi X kuadrat plus 1 dibagi dengan X min 1. Kemudian yang kedua, ya, limit X mendekati min 1 dari kiri untuk fungsi X kuadrat plus 1 dibagi dengan X kuadrat min 1. Ini bentuk fx gx yang dimaksud dengan tadi bentuk fx gx. Semuanya ya bentuk fx gx. Lalu yang C, limit X mendekati positif Pi mendekati atau limit X mendekati Pi dari arah kanan untuk fungsi X dibagi dengan sin X. Yang pertama kita perhatikan. Nah, kalau misalkan ya, ini kita langsung substitusikan, nanti kan akan bentuknya tak tentu. Ini kalau kita perhatikan gitu ya. Satunya langsung kita masukin. 1 kuadrat tambah 1, 1 min 1. Hasilnya adalah 2 dibagi dengan 0. Ya, 2 dibagi dengan 0, itu kan tak hingga. Nanti kita lihat tak hingganya seperti apa. Oke. Nah, caranya adalah kita cari satu persatu. Fx-nya dulu nanti dapat apa, Gx-nya pun juga nanti dapat apa gitu ya. Nah, ini kita lihat dari fx-nya dulu satu persatu. Jadi kita ambil yang x yang atasnya. Limit x mendekati 1 dari kanan, dari kiri. Sorry, kalau negatif itu dari kiri. Limit x mendekati 1 dari kiri untuk fungsi x kuadrat plus 1, dia nilainya adalah 2. Dan 2 itu lebih dari 0. Berarti di sini L-nya lebih dari 0. Ya, kita lihat. Satunya kita substitusikan. Ya kan? Ini kan berarti sama dengan gitu ya. Kenapa dapat 2 kan? 1 kuadrat tambah 1 hasilnya 2. Oke, L-nya lebih dari 0 atau positif. Kemudian kita yang lihat GX ya. Sekarang yang GX. Fungsi GX itu persamaan adalah X min 1. Oke. GX sama dengan X min 1 akan menuju 0 dari arah bawah. Oke. Karena X mendekati 1 dari kiri. Ya. Yang pertama adalah GX X min 1 akan menuju 0 dari arah bawah. Karena X yang mendekati 1 dari kiri berarti X lebih kecil dari 1. Akibatnya X min 1 akan bernilai negatif. Jadi kita perlu tahu grafik dari X min 1 itu seperti apa. Ya.
Kalau misalkan kita gambarkan kurvanya gitu ya. Nah, ini kalian bisa ngecek kurva nanti dari aplikasi yang ada, bisa ya. Oke, kita perlu tahu bagaimana sih kurva dari X min 1. Oke. Kalau kita gambarkan kurva dari X min 1, gambarnya akan seperti ini. Oke, ini anggaplah nilai 1. Oke. Oke, ini kita lihat ya, yang GX ya. Limit X mendekati 1 untuk persamaan X min 1. Nah, nilainya kan adalah, kalau kita substitusi, 1 min 1 sama dengan 0. Jadi limit X mendekati 1 untuk fungsi X min 1 hasilnya 0. Ya kan? Dari mana dia didekatkan ya? Dari kiri. Oke, dia didekatkan dari kiri. Oke, ini nilai satunya ya. Oke, ini nilai satunya, dia didekatkan dari kiri. Oke, nah, kalau kita lihat dia kan didekatkannya dari kiri ya. Akibatnya X min 1 akan bernilai negatif. Kita lihat tadi kan ya. Oke, di sini GX yang mendekati 0 dari arah bawah, maksudnya GX menuju 0 dari nilai GX negatif. Nah, di sini GX X min 1 akan menuju 0 dari bawah, dari arah bawah, karena X mendekati 1 dari kiri, berarti X-nya lebih kecil dari 1 ya. Kesimpulannya yang pertama adalah L-nya positif di sini tadi. L positif. Kemudian GX-nya menuju 0 dari arah bawah. Itu kan berarti kemungkinan yang kedua ya. L-nya positif dan dia dari arah bawah untuk nilai GX yang menuju 0. Maka kesimpulannya adalah dia negatif tak hingga untuk nilai limitnya. Oke. Jadi kesimpulannya limit X mendekati 1 dari kiri untuk fungsi X kuadrat plus 1 dibagi dengan X min 1, dia nilainya adalah negatif tak hingga. Kemudian untuk yang nomor 2, kita perhatikan limit X mendekati min 1 dari kiri. Ini ada tanda negatifnya. Untuk fungsi atau persamaan X kuadrat plus 1 dibagi dengan X kuadrat min 1. Nah, langkah pertama kan kita identifikasi dulu, kita analisa dulu fx-nya atau yang di atas X kuadrat plus 1. Maka di sini kita lihat ketika kita substitusikan limitnya, berarti ini kan 1 kuadrat tambah 1. Hasilnya 2. 2 ini adalah L. L-nya lebih dari 0. Atau berarti di sini kesimpulannya L-nya adalah positif. Ya. Setelah itu kita lihat untuk GX-nya. Limit X mendekati min 1 dari kiri. Untuk GX-nya adalah X kuadrat min 1 ya. Ini kita substitusikan. Min 1 kuadrat dikurangi 1. Min 1 kuadrat adalah
1, 1 dikurangi 1, 0. Oke. Kita lihat kurva dari X kuadrat min 1. Kalau kita bentuk sebuah kurvanya, ya, jadi kita harus tahu dulu kurvanya seperti apa. Kita gambar nilai koordinat kartesiusnya gitu ya. Oke, dibentukannya min 1, 1. Ini ya, karena persamaan kuadrat jadi parabola. Ini adalah X kuadrat min 1. Kita lihat untuk yang GX dengan persamaan X kuadrat min 1 akan menuju 0 dari arah atas. Oke. Ya, kita fokus ke kurvanya ya. Kalau kita urutin gitu kan ya. 0 itu kan ada di mana, menuju 0, 0, 0. Oke, 0,0 ada di sini ya, titik sini. Nah, untuk GX X kuadrat min 1, dia akan menuju 0 dari atas. Kenapa? Karena X yang mendekati min 1 dari kiri, ya, berarti X-nya lebih kecil dari min 1. Min 1 di min 1 nih ya, min 1. Didekatkannya dari kiri. Berarti X-nya lebih kecil dari min 1. Kalau yang tadi kan mana? Yang pertama, pendekatan limitnya kan ini ya, 1 dari kiri. Berarti lebih kecil dari 1 di sini. Nah, kalau ini pendekatan X-nya itu didekatkan dari kiri. Oke, dari kiri, dan dia lebih kecil dari min 1. Berarti di sini kurvanya dia. Nah, kirinya dia untuk menuju min 1 itu dari arah atas. Oke. Maka kalau misalkan dia dari arah atas, nilai GX-nya adalah positif. Nih yang sini ya. Oke. Maka kalau misalkan dia positif dengan tadi juga positif atau dari arah atas, ini adalah kemungkinan yang nomor berapa nih? Yang nomor 1 ya. L-nya positif dan GX-nya menuju 0 dari arah atas. Kesimpulannya adalah dia positif tak hingga. Maka hasil untuk limit X mendekati min 1 dari arah kiri dari persamaan, untuk persamaan X kuadrat plus 1 dibagi dengan X kuadrat min 1, hasilnya adalah positif tak hingga. Oke. Jadi kalau misalkan kita substitusi hasilnya tak hingga, kita perlu tahu dia positif atau negatif dengan menggunakan cara-cara tersebut ya. Oke. Kan kalau soal di samping ini, kalau misalkan kita substitusi, jadinya kan X1 kuadrat tambah 1 dibagi dengan, ini min 1 kuadrat tambah 1 dibagi dengan min 1 kuadrat min 1. Ini hasilnya kan 2/0. Awalnya adalah tak hingga dulu. Nah, kita menentukan dia positif atau negatif dengan menggunakan kemungkinan-kemungkinan di atas. Tadi contoh 2 kemungkinan yang ada. Sekarang contoh yang ketiga. Soalnya adalah limit X mendekati Pi dari arah kanan untuk persamaan X dibagi dengan sin X. Oke, ini kalau disubstitusi hasilnya adalah tak hingga. Nah, cuman dia tak hingganya positif atau negatif tak hingga nih. Kita gunakan analisa di atas. Yang pertama kita analisa dulu fx atau yang di atas persamaan adalah x. Maka di sini
limit X mendekati Pi dari arah kanan untuk persamaan X, dia bernilai Pi. Ya, kalau kita masukkan Pi-nya kan hasilnya Pi. Oke. Oke, ini Pi-nya langsung dimasukin X, ya adalah Pi langsung ya. Dimana Pi itu lebih dari 0. Maka di sini L-nya lebih dari 0. Berarti antara kemungkinan pertama atau kedua yang L-nya positif atau lebih dari 0. Sekarang kita analisa ya untuk GX ya. Persamaan GX itu kan sin X. Nah, kurva sin X itu adalah sinusoidal. Sinusoidal itu yang begini. Ini kita ambil satu bukit aja. Oke. Ini ada 0 ya. 0,0, di sini ada pi, 0. Oke. Nah, di sini apa? Limit X mendekati pi dari arah kanan. Ini kalau kita teruskan gitu ya. Nah, dia menuju pi dari arah kanan itu kan dari bawah di sini kan ya. Dia dari bawah. Jadi kalau kita urutin kurvanya, dia menuju pi dari kanan berarti dia dari bawah. Jadi jangan bingung atas bawah ya. Kalau misalkan ini grafik, anggaplah ini adalah S gitu ya. Titik S dari kiri berarti dia dari atas. Karena kalau kita urutin kurvanya, dia kan begini. Kalau dari kanan berarti dia dari bawah. Beda lain cerita kalau misalkan seperti ini kurvanya. Ini ada S. Kalau S didekatkan dari kiri berarti dia dari bawah. Kalau S didekatkan dari kanan berarti dia dari atas. Kita kembali ke soal. Berarti kalau misalkan pendekatan GX-nya dia dari arah bawah. Oke. Ya. Didekatkan dari kanan gitu ya. Jika X menuju Pi dari arah kanan, maka nilai sin X menuju 0 dari arah bawah. Tadi kurvanya dari arah bawah. Nah, kalau sesuai dengan catatan, berarti kalau GX menuju 0 dari arah bawah, maka GX-nya itu negatif. Sehingga ini kemungkinan yang nomor 2 ya. L-nya positif, tapi dia GX menuju 0-nya dari arah bawah. Maka kesimpulannya nilainya adalah min tak hingga. Sehingga yang bisa kita simpulkan dari sini adalah limit X menuju mendekati Pi dari arah kanan ya. Untuk persamaan X dibagi dengan sin X, oke, hasilnya adalah min tak hingga. Oke, itu untuk limit tak hingga. Oke, ini semoga mudah dipahami, nanti bisa dicek-cek aja. Atau kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung nanti ditanyakan. Bahasan selanjutnya adalah limit di tak hingga. Ya, jadi bedakan antara limit tak hingga dengan limit di tak hingga. Perbedaannya untuk limit di tak hingga langsung aja. Yang membedakan di sini nih, pendekatannya. Kalau misalkan limit X mendekati tak hingga, berarti ini maksudnya adalah limit di tak hingga. Kalau tadi kan yang sebelumnya ya, limit X mendekati C dari persamaan Fx dibagi dengan Gx, hasilnya adalah bisa positif tak hingga atau min tak hingga. Nah, kalau misalkan seperti ini persamaan limitnya, ini adalah limit tak hingga. Oke, kita fokus ke pendekatan X-nya. Nah, sedangkan yang ini, oke, X-nya dia menuju tak hingga. Dan dia ada nilai limitnya. Bagaimana untuk analisanya? Kita perhatikan. Untuk setiap epsilon yang lebih dari 0, terdapat M yang lebih dari 0, sedemikian sehingga X-nya juga lebih dari M, sehingga jarak Fx dikurangi L, dia kurang dari epsilon. Atau bisa kita simpulkan gini. Ya. Apabila Fx mendekati L, oke, langsung ini kesimpulannya gitu ya maksudnya. Fx akan mendekati L jika X menuju tak hingga.
Jadi kalau misalkan ini ada koordinat kartesius gitu ya. Ini ada fx ya. Fx-nya semakin besar ke kanan gitu kan. Kalau kita lihat kurvanya atau grafik ini, dia semakin ke kanan, maka dia akan menuju nilai L ini berapa. Jadi dia tidak menempel dengan L, dia akan menuju nilai L, asimtot gitu ya. Jadi kalau diteruskan sampai kanan, berarti titik-titiknya sampai kanan semakin besar gitu kan ya. Maka si kurva ini nggak mungkin akan melewati L, dia akan menuju L. Maka kita gunakan limit gitu ya. Jadi kesimpulannya itu, dia akan mendekati L jika X menuju tak hingga. Maksudnya ya akan ada nilai limitnya nanti. Nah, ini contohnya, kita lihat. Limit X menuju atau mendekati tak hingga dari fungsi untuk fungsi X kuadrat plus 2X plus 5 dibagi dengan 2X kuadrat plus 4. Nah, jadi di limit di tak hingga ini yang penting adalah bagaimana kita menghitung nilai limitnya. Tadi ini hanya pembuktian aja. Caranya bagaimana cara menganalisa nilai limit ya. Cara menganalisa nilai limit kita perhatikan contohnya limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat plus 2X plus 5 dibagi dengan 2X kuadrat plus 4. Langkah pertama, kita lihat dulu manakah nilai X yang pangkatnya besar. Atau kita perhatikan dari soal ini, X yang pangkatnya paling besar itu kan X kuadrat ya. Karena X kuadrat lebih besar dari X. Oke. Setelah itu adalah setiap nilai itu kita bagi dengan X kuadrat. Jadi ya, X kuadrat kita bagi dengan X kuadrat, 2X kita bagi dengan X kuadrat, 5 dibagi dengan X kuadrat. Yang bawah juga sama. 2X kuadrat dibagi dengan X kuadrat, 4 juga kita bagi dengan X kuadrat. Nah, ini hasilnya langsung nih. Jadi, ini maksudnya X kuadratnya kita keluarkan ya, atau kita bagi. X kuadrat dibagi X kuadrat adalah 1, 2X dibagi X kuadrat adalah 2X ya. 5 dibagi X kuadrat adalah 5X kuadrat. Oke. Kemudian 2X kuadrat dibagi X kuadrat adalah X kuadrat. 4 dibagi X kuadrat adalah 4 per X kuadrat. Oke. Kemudian X-nya, X kuadratnya kita coret gitu ya. Sisa apa? Sisa 1 plus 2X. 2 per X ditambah dengan 5 per X kuadrat ya. Dibagi dengan 2 plus 4 dibagi X kuadrat. Bagus. Oke. Ya. Kemudian pada limit X menuju tak hingga, oke, untuk 1 per X itu nilainya adalah 0 langsung. Ya. Maka di sini, jadi angka yang di atas berapapun ya, pokoknya kalau di bawah ada X untuk limit ini adalah 0. Jadi ini kalau misalkan kita gunakan analisa limit ya, ini kan satu persatu harusnya. Limit X mendekati tak hingga dari 1 ditambah dengan limit X mendekati tak hingga dari 2 per X ditambah dengan limit X mendekati tak hingga dari 5 per X kuadrat bagi dengan limit X mendekati tak hingga dari angka 2 tambah dengan limit 4 dibagi dengan X mendekati tak hingga dari 4 per X kuadrat. Oke. Ini kalau kita perhatikan
Ini hasilnya limit X menuju C dari sebuah konstanta hasilnya adalah konstanta. Tambah dengan 0, tambah 0 dibagi dengan 2 tambah 0. Hasilnya adalah 1/2. Nah, kalian nggak perlu menghadapi tahapan ini. Ya. Intinya kalau sudah seperti ini, yang di bawah ada X, setelah kita bagi, maka langsung aja kita anggap 0. Jadi kan yang 2/X 0, 5/X kuadrat 0, 4/X kuadrat 0. Jadi hasilnya adalah 1/2. Oke, nanti di sini akan ada contoh lain. Oke. Kemudian yang B di sini limit X mendekati min tak hingga. Jadi kan kalau tadi mendekati positif tak hingga, sekarang mendekati min tak hingga. Oke. Limit X mendekati min tak hingga untuk fungsi fx sama dengan L. Akan ada nilai limitnya. Bagaimana? Jika untuk setiap epsilon yang lebih dari 0 terdapat M kurang dari 0, sedemikian sehingga X-nya kurang dari M, sehingga jarak fx min L kurang dari epsilon, yang mana kita rumuskan seperti ini. Fx itu akan mendekati L jika X-nya menuju minus tak hingga. Kalau kita lihat kurvanya masih ada L yang sama, cuman dia menuju minus tak hingga. Maka kurvanya ke arah kiri, sama dengan yang tadi. Kalau kita teruskan ke kiri terus ya, maka dia menuju L. Nggak akan pernah melewati L ya. Oke. Nah, di sini contohnya. Limit X mendekati minus tak hingga. Oke. Untuk fungsi 2x plus 5 dibagi dengan 2x kuadrat plus 4. Sama seperti yang tadi, kita cari pangkat tertinggi. Oh, pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Maka nanti semua angka akan kita bagi dengan x kuadrat. Sehingga hasilnya di sini adalah ya, x kuadratnya keluar, 2x dibagi dengan x kuadrat artinya adalah 2/x, 5 dibagi dengan x kuadrat adalah 5/x kuadrat, 2x kuadrat dibagi x kuadrat adalah 2, 4 dibagi dengan x kuadrat adalah x kuadrat. Ya. Lalu x kuadratnya dicoret atas yang bawah, maka sisa atau hasilnya adalah seperti ini. Maka ingat yang tadi, langsung aja gitu ya. Kalau di bawahnya ada X, berarti itu langsung aja. Hasilnya adalah 0. Berarti ini kan 0 tambah 0 dibagi dengan 2 plus 0. Ya kan? 0/2 hasilnya adalah 0. Maka jawabannya untuk limit X mendekati min tak hingga dari 2x plus 5 dibagi dengan 2x kuadrat plus 4 hasilnya adalah 0. Itu untuk limit di minus tak hingga. Nah, ini ada contoh lain. Limit X menuju atau mendekati minus tak hingga dari fungsi akar X kuadrat plus X plus 3. Nah, ini jangan sampai kelewatan dia. Plus X, jadi X-nya yang paling akhir itu tidak masuk ke per ya. Jika X mendekati min, maksudnya minta hingga ya. Maksudnya kita substitusikan, nanti bentukannya adalah
tak hingga dikurangi tak hingga, dan ini bentuk tak tentu, kita hindari. Maka langkah pertama, ini kita akan kalikan, maksudnya akan kita otak-atik gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kurung kotak gitu. Oke. Si X-nya akan kita kalikan dengan akar X kuadrat plus X plus 3 dikurangi X dibagi dengan akar X kuadrat plus X plus 3 dikurangi dengan X. Karena kalau misalkan dalam perkalian ya, misalkan ada K dikali dengan A per A, itu kan sama aja K kali 1 sama aja K ya. Sehingga kalau misalkan X dikali dengan fungsi berapapun yang dibagi dengan fungsi sama, ya dia sebenarnya nggak berubah nilai. Maka di situ kita kali dengan fungsi yang sama. Fungsi atas dibagi dengan fungsi bawah. Oke. Nah, ini ketika kita kalikan ya. Oke. Maka yang sebelah kiri harus kita samakan penyebutnya. Jadi kalau misalkan kita samakan penyebutnya, jadi X kuadrat plus X plus 3 dikurangi X. Maka karena yang sebelah kiri kita samakan penyebutnya, ini jadi seperti ini. X kuadrat plus X plus 3 ya, dikali dengan akar X kuadrat plus X plus 3 dikurangi X. Oke, maka ini ditambah dengan X dikali dengan X kuadrat plus X plus 3 min X. Gitu ya. Oke. Ini dikali dengan Oke. Ini kan kali masing-masing ya. Ini ke sini, ini kali ini ke sini, ini kali ini. Yang pertama di situ akar fungsi tersebut dikali dengan akar fungsi. Akar dikali akar dengan fungsi yang sama kan akarnya hilang. Dan hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Oke. Maka ini menjadi X kuadrat plus X plus 3 akan dikurungin aja. Dikurangi X kuadrat plus X plus 3 ditambah dengan X akar X kuadrat plus X plus 3. Lalu di situ X dikali dengan min X, berarti kan min X kuadrat ya. Kalau kita perhatikan di sini min X dikali dengan akar tersebut ya, ditambah dengan X akar fungsi tersebut yang sama maksudnya, berarti dia kan saling menghabiskan. Maka sisanya adalah X kuadrat plus X plus 3 dikurangi dengan X kuadrat dibagi dengan akar X kuadrat plus X plus 3 dikurangi dengan X. Jadi itulah kenapa kok dapat seperti itu setelah analisa di sebelah kanannya. Ya. Oke, kalau kita sederhanakan, limit X mendekati minus tak hingga dari X plus tak hingga. Kenapa? Karena di sebelah kirinya X kuadrat dikurangi dengan X kuadrat. Oke. Limit X mendekati min tak hingga dari X plus 3 dibagi dengan akar X kuadrat plus X plus 3 dikurangi dengan X. Lalu kita perhatikan pangkat tertingginya berapa? Jangan terkecoh ya. Di sini ada X kuadrat tapi di dalam akar. Oke. Jadi kalau misalkan ada X genap di dalam akar, itu sebenarnya pangkatnya dibagi 2. Berarti ini sama aja X. Ya, jadi kalau misalkan di situ X kuadrat di dalam akar, itu sebenarnya X bernilai X. Maksudnya gimana? Jadi tidak ada pangkat yang paling besar. Ternyata pangkat paling besar di situ X semua.
Jadi jangan sampai terkecoh. Ya. Maka kita bagi dengan X, bukan dengan X kuadrat. Sehingga kalau semua angka kita bagi dengan X, yang atas jadi X dikali 1 plus 3 per X ya. Karena X dibagi X hasilnya 1, 3 dibagi X adalah X. Nah, sekarang kita fokus ke yang bawah. Jadi yang di dalam akar ya. Oke, ada X kuadrat plus X plus 3. Ini kalau misalkan kita keluarkan X kuadratnya, berarti kan seperti ini. X kuadrat dalam kurung 1 plus 1 per X plus 3 per X kuadrat. Nah, baru si X kuadratnya kita keluarin dari akar. Oke, jadi di sini. 1 plus 1 per X plus 3 per X kuadrat. Sehingga kalau kita perhatikan, di sini sudah dapat nih. Ya. Akar dari X kuadrat itu adalah plus minus X. Namun, kenapa di sini saya ambil negatif? Karena dia menujunya apa? Kita lihat, dia menujunya adalah minus tak hingga. Maka yang kita ambil adalah min. Ya. Sehingga kita sudah bisa coret di situ nilai X ya. Maka sisa di sini ada min 1 sebenarnya. 1 plus 3 dibagi dengan X dibagi dengan min 1 gitu ya. Akar 1 plus 1 per X tambah dengan 3 per X kuadrat tambah dengan 1. Oke. Oh. Ini kita lihat ya di sini ya. Sebentar. Oke. Jadi ini bukan dicoret dulu. Ini adalah, ini masih ada X, masih ada min X ya. Berarti ini kalau kita keluarin limit X mendekati min tak hingga. Oke. X 1 plus 3 per X. Yang bawah juga X-nya keluar gitu ya. Di sini ada jadi min X boleh. Akar 1 plus 1 per X plus 3 per X kuadrat. Oke, di sini plus 1. Oke, ini jadi plus 1 ya. Oke. Nah, di sini baru X-nya kita coret. Sisa apa di sini? Sisa. Oke, ini ada limit gitu ya. Lalu ada 1 plus 3 per X dibagi dengan min 1 kali akar 1 plus 1 per X plus 3 per X kuadrat yang ditambah dengan 1. Ingat kalau yang tadi limit di tak hingga tapi ada di bawahnya ada X berarti 0. Jadi kan atas tinggal 1 plus 0 dibagi dengan min 1 akar gitu ya. 1 plus 0 plus 0 tambah 1. Sehingga hasilnya 1 per min 1 akan kita kalikan dengan akar 1 adalah 1 ditambah dengan 1. Berarti di sini 1 per min 1 kali 2 atau min 1 per 2. Maka jawaban dari contoh tersebut adalah min 1 per 2. Ya. Jadi langkah demi langkah kalian analisa biar nanti tidak salah untuk nilainya itu menghasilkan min 1 per 2. Nah, ini ada contoh lain bisa dicoba masing-masing ya. Ini adalah limit di tak hingga. Untuk yang paling bawah adalah minus tak hingga. Tadi caranya adalah dengan mencari pangkat tertinggi ya. Jangan sampai terkecoh pangkat tertinggi di dalam akar. Oke. Sekarang kita lanjut kepada kekontinuan sebuah fungsi. Nah, ini sebenarnya kalau tidak salah sih pertemuan sebelumnya udah, cuman kita ulang lagi aja. Fungsi f(x) dikatakan kontinu pada suatu titik x sama dengan a jika yang pertama adalah f ketika kita masukkan dengan nilai a-nya itu ada.
Lalu yang kedua, limit X mendekati A dari sebuah fungsi itu ada ya. Kemudian yang ketiga, nilai L dari I sama dengan nilai dari I sama dengan nilai dari II ya. Atau nilai FA sama dengan nilainya limit dari Fx. Nah, ini ketiga syarat harus terpenuhi kalau misalkan fungsinya mau dikatakan kontinu. Jika paling kurang salah satu syarat di atas tidak dipenuhi, maka F dikatakan tidak kontinu di X sama dengan A. Salah satu tidak terpenuhi, maka dia tidak dikatakan kontinu. Ini kita perhatikan yang pertama. Ada sebuah grafik kurva Fx ya. Bentukannya seperti itu. Kita lihat apakah fungsi ini kontinu di X sama dengan A. Ya. Jadi di situ di titik tersebut dia tidak ada nilainya. Ya, bedakan antara ini dengan ini ya. Yang sebelah kanan menandakan bahwa pada titik A dia tidak ada nilainya. Jadi ketika pada grafik dimasukkan A, dia nilainya tidak ada. Dari syarat pertama tidak terpenuhi, kita abaikan yang syarat kedua 3, maka otomatis F tidak kontinu di X sama dengan A. Oke. Sekarang yang nomor 2. Nah, ini bulatan penuh ya. Kita perhatikan dia bulatannya penuh. Tadi bulatannya tidak penuh. Ya. Yang pertama adalah ketika fungsinya dimasukkan dengan nilai A, dia nilainya ada, yaitu L2 di sini. Oke. Jadi syarat pertama gitu ya. Ketika dimasukin nilai X sama dengan A, dia nilai adalah L2. Syarat kedua, oke. Limit kiri L1 tidak sama dengan, ketika dia dimasukkan dengan nilai limit, hasilnya adalah L1. Nih. Jadi ketika limit X mendekati A dari Fx, dia hasilnya adalah L1. Oke, syarat pertama terpenuhi, kedua terpenuhi. Maksudnya yang pertama ada, yang kedua juga ada. Nah, namun ternyata ya, ketika yang satu dibandingkan dengan 2, dia tidak sama. Maka ini tidak terpenuhi. Otomatis fungsi Fx tidak kontinu di X sama dengan A. Oke. Kemudian yang ketiga. Nah, ini. Ketika dimasukkan dengan A fungsi tersebut ya, dia ada nilainya, tapi nilainya adalah FA. Oh, yang nomor 2 dia tidak mempunyai limit ya. Karena perhatikan bahwa limit itu terpenuhi kalau dia didekatkan dari kanan maupun kiri itu ada. Sedangkan yang di nomor 2 ini dia hanya didekatkan dari kiri untuk L1-nya. Sedangkan ketika didekatkan dari kanan dia tidak ada. Ya. Nah, yang nomor 3, yang pertama FA-nya itu ada. Oke. Ketika dimasukin nilai FA, dia ada nilai adalah FA. Nah, ketika dia dicari limit, dia dari kiri dengan dari kanan, dia bertemu tuh. Ada gitu kan ya.
Namun ternyata nilainya beda. Kalau di limit nilainya adalah L, kalau fungsi dimasukkan A nya adalah FA. Ya, ini ada, tapi dia tidak sama. Yang satu dengan yang dua tidak sama, maka dia tidak kontinu. Nah, baru yang 4 ini yang dikatakan fungsinya kontinu. Yang pertama adalah ketika dimasukkan angka A pada fungsi tersebut, dia ada nilainya. Yang di titik ini dia bertemu tuh. Maka yang pertama ada. Nah, lalu yang kedua ya, ketika kita cari nilai limitnya, baik dari kiri maupun dari kanan, dia ada nilainya yaitu FA juga. Ini ya, nilainya FA. Lalu yang satu dengan yang kedua dibandingkan, nilainya sama. Oke. Maka otomatis pada contoh 4 tersebut fungsinya continue. Oke. Kalau kita gunakan angka ya, di sini ada. Kita lihat. Dari contoh pertama, kita perhatikan apakah dia continue di mana nih? X sama dengan 2. Oke. Yang nomor A, kita pengen bukti apakah fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 dibagi dengan x min 2 itu hasilnya adalah apa fungsi tersebut continue atau tidak. Yang pertama, syarat pertama. X-nya kita masukin A sama dengan 2. Ini kebetulan dia mintanya 2 ya. Oke, kita masukin berarti kan 2 kuadrat dikurangi 4 dibagi dengan 2 min 2. Oh, ternyata dia hasilnya 0 per 0. 0 per 0 dia tak terdefinisi TDK. Maka dari contoh pertama dia tidak terpenuhi. Otomatis syarat 2, 3 tidak perlu dianalisa. Otomatis yang A langsung dia tidak terpenuhi. Tidak continue, sorry. Di X sama dengan 2. Mungkin kalau X sama dengan yang lainnya, dia akan sama. Dia akan continue. Tapi di X sama dengan 2, dia tidak continue. Sekarang yang B kita lihat ya. Di sini ada fungsi banyak. Oke. Ada sebuah fungsi, kalau misalkan X-nya tidak sama dengan 2, kita gunakan persamaan X kuadrat min 4 dibagi dengan X min 2. Kalau nilai X-nya sama dengan 2, oke, kita gunakan ini 3 berapa nih? Bentar. Ada yang kurang kayaknya. Oh enggak, dia angka 3. Berarti kalau misalkan X sama dengan 2, nilainya langsung angka 3. Kita nggak perlu masukin nilai X-nya. Itu maksudnya seperti itu. Oke, yang pertama. Apakah fungsi B ini continue di X sama dengan 2 gitu ya? Yang pertama, syarat pertama. Ketika fungsi tersebut kita masukin angka 2, atau ketika X sama dengan 2, dia nilainya 3. Oh, ada nilainya 3. Oke, pertama berarti terpenuhi. Sekarang yang kedua. Ketika ya kita cari nilai limitnya. Apakah ada nilai limitnya? Oke. Limit X mendekati 2 berarti kan X-nya bukan sama dengan 2 ya. Dia bisa 1,99 atau 2,001. Maka kita gunakan persamaan yang ini. Limit X mendekati 2 dari persamaan X kuadrat min 4 dibagi dengan X min 2. Oke. Yang atas kita substitusi ya, kita ubah ya jadi seperti ini. Kita faktorkan ya. X min 2 dikali dengan X plus 2 dibagi dengan X min 2. Dicoret kan ya. Sisa limit X mendekati 2 dari X plus 2. Kalau kita substitusikan berarti kan 2 plus 2 sih adalah 4. Oke, yang syarat 2 terpenuhi, ada maksudnya. Sekarang kita bandingkan 1 dengan 2, sama enggak? Ya jelas beda, 3 dengan 2 kan beda.
Maka syarat ketiga tidak terpenuhi, otomatis dia tidak kontinu untuk fungsi tersebut ketika yang diminta adalah X sama dengan 2. Mungkin kalau X sama dengan angka lain bisa terpenuhi, tapi kan nanti kita analisa satu per satu lagi. Sekarang yang C, apakah fungsi dari contoh soal ini dia kontinu di X sama dengan 2? Di soal kita yang selalu ditanya adalah kontinu nggak nih di X sama dengan 2 gitu ya. Nah, nanti akan kita gunakan persamaan X per 1 kalau X-nya kurang dari 2. Dan akan kita gunakan persamaan X kuadrat min 1 kalau X-nya sama dengan 2 atau lebih besar dari 2. Oke. Sekarang kita masukin angka F X sama dengan 2. Berarti kalau X sama dengan 2, persamaan yang kita pakai kan yang ini ya. X kuadrat min 1. Oke. X kuadrat min 1, 2 kuadrat min 1 hasilnya adalah 3. Yang syarat pertama ada nilainya. Oke. Kemudian syarat yang kedua, kita cari nilai limitnya. Yang pertama nilai limit dari kiri, yang kedua limit dari kanan. Oke. Nah, ketika kita dekatkan limit dari kiri, berarti kan X-nya kurang dari 2 kan ya. Karena kita dekatkan dari kiri. Otomatis persamaan yang kita gunakan adalah X plus 1. Maka ketika limit X mendekati 2 dari arah kiri, oke, di sini ada tanda negatif, otomatis dia maksudnya didekatkan dari kiri ya. Maka limit X mendekati 2 dari arah kiri untuk persamaan X plus 1 hasilnya adalah 3. Karena 2-nya kita masukin ke X. Hasilnya 3. Lalu kalau kita dekatkan dari kanan, persamaan yang kita pakai adalah X kuadrat min 1. Jadi limit X mendekati 2 untuk persamaan X kuadrat min 1 sama dengan 3. Karena 2 kuadrat adalah 4. 4 kurangi 1 adalah 3. Kalau limit ya dikatakan kontinu, kalau limit dikatakan ada kalau limit kiri sama dengan limit kanan. Kebetulan di sini sama-sama 3. Berarti otomatis limit X mendekati 2 baik dari kiri maupun dari kanan atau pada limit itu sendiri hasilnya adalah 3 ketika menuju atau mendekati 2. Ya. Lalu kita bandingkan syarat 1 dengan 2. Oh, ternyata syarat 1 dengan 2 dia nilainya sama-sama 3. Otomatis ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka fx fungsi tersebut kontinu di X sama dengan 2. Nanti dia akan lain cerita atau mungkin dia akan bersifat lain kalau X-nya tidak sama dengan 2. Nanti bisa dicari sendiri. Oke. Ada istilah kontinu kiri dan kontinu kanan. Kita lihat fungsi fx disebut kontinu kiri di X sama dengan A jika ini ya, limit X mendekati A dari kiri untuk fx sama dengan fa. Berarti ini kan kalau kita ambil dari syarat-syarat kontinu tadi, jadi cukup limitnya kita cek dari kiri. Nah, dia kalau kontinu kanan berarti limitnya cukup kita cek dari kanan. Dan dia nilainya harus sama dengan ketika kita masukkan X sama dengan A tersebut. Nah, kalau keduanya, fungsi fx dikatakan kontinu jika dia kontinu kiri dan kontinu kanan di X sama dengan A. Itu sebenarnya sudah kita bahas tadi ya. Nah, ini ada contoh lain.
Tentukan konstanta A agar fungsi ini kontinu di X sama dengan 2. Jadi kita sekarang mencari nilai A. Nah, ini kita nilai A-nya ini berapa nih biar dia kontinu. Kita memprediksi. Anggaplah fungsi ini kontinu nih. Cuman kita diminta untuk mencari A-nya itu berapa sebenarnya. Ya kan ya? Maka langkah pertama agar dia kontinu di X sama dengan 2 haruslah F kontinu kiri di X sama dengan 2. Ya kan? Nanti juga di kanan sama dengan 2. Sekarang kita analisa dulu ketika dari arah kiri. Oke. Limit X mendekati 2 dari kiri untuk fungsi fx akan sama dengan fungsinya ketika dimasukin angka 2. Itu dikatakan kontinu. Nah, sekarang kita gunakan fungsinya. Apa fungsinya? Ya, kalau misalkan X-nya kurang dari 2, itu kita gunakan X plus A. Kalau lebih besar sama dengan 2, kita gunakan A X kuadrat min 1. Maksudnya, berarti kan kalau didekatkan dari kiri pakai atas, kalau didekatkan dari kanan pakai yang bawah. Oke, ini fungsinya. Limit X mendekati 2 dari X plus A. Ya. Berarti kan X-nya kita ganti 2 jadi 2 plus A gitu kan ya. Jadi 2 plus A. Kemudian ketika F-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 2 maksudnya ya. Kita kan gunakan fungsi AX kuadrat min 1. Maka di sini menjadi A kali 2 kuadrat min 1 atau 4A min 1. Lalu kita substitusikan di sini menjadi 2 plus A sama dengan 4A min 1. Lalu kita pindah ruas. Ya, di situ 4A pindah ke kiri jadi A dikurangi 4A jadi min 3A. Lalu yang 2-nya pindah ke kanan jadi min 2. Min 1 dengan min 2 hasilnya adalah min 3. Min 3 kali berapa hasilnya adalah min 3? Tentu A-nya bernilai 1. Karena ketika min 3 dikali 1, hasilnya adalah min 3. Oke. Jadi kesimpulannya gini. Fungsi tersebut kontinu di X sama dengan 2 kalau misalkan A-nya sama dengan 1. Dengan catatan dia kontinunya di kiri. Karena kita baru melihatnya dari kiri ya. Sekarang kita coba dari kanan. Kalau kita dekatkan dari kanan berarti kan ini ya. Limit dari kanan fungsi yang kita gunakan fungsi yang bawah. AX kuadrat min 1. Sekarang kita lihat. Ya. Ketika kita dekatkan dari kanan, maka persamaan yang kita gunakan adalah AX kuadrat min 1. Limit X menuju 2 dari AX kuadrat min 1, dia sama dengan 4A min 1, karena di situ 2 kuadrat ya, jadi 4. Nah, ketika kita masukin fungsi X sama dengan 2, maka persamaan yang kita gunakan sama. AX kuadrat min 1 hasilnya adalah 4A min 1. Karena 4A min 1 sama dengan 4A min 1 kan bernilai sama, mau berapapun A-nya. Misalkan A-nya 1, berarti kan yang sebelah kiri 4 kali 1 min 1, 3. Hasilnya 4 kali 1 adalah 4, 4 min 1 adalah 3. A-nya kita ganti dengan 2, jadi 4 kali 2, 8, 8 kali 1, 7 ya. Yang ini pun juga sama, ketika A-nya kita ganti 2 pun hasilnya adalah 7 juga. Otomatis kalau misalkan ya fungsi tersebut kontinu di kanan kalau A-nya berapapun. Gini ya, berapapun. Kalau yang fungsi fx tadi, dia akan kontinu di kiri kalau A-nya hanya ada 1. Maksudnya A-nya bernilai 1. Kalau di luar 1 atau selain 1, maka dia tidak kontinu di kiri. Ini kalian bisa coba sendiri di rumah. Oke. Lalu kita lihat di sini ada kekontinuan pada interval. Fungsi fx dikatakan kontinu pada interval terbuka. Kita perhatikan kurungnya ya.
bila f(x)-nya kontinu pada setiap titik di dalam interval tersebut. Oke, interval terbuka ya dikatakan kontinu kalau misalkan f(x)-nya kontinu pada setiap titik. Sedangkan f(x) dikatakan kontinu pada interval tertutup ada 3 syarat. Yang pertama, f(x)-nya kontinu pada interval terbuka. Jadi ini harus terpenuhi dulu nih, kalau mau dikatakan tertutup. Kemudian ditambah dengan yang kedua adalah f(x) kontinu kanan di x sama dengan a dan f(x) kontinu kiri di x sama dengan b. Jadi kalau misalkan kita buat garis bilangan gitu ya, ini ada a, ini ada b. Syarat kedua berarti didekatkan dari kanan, hasilnya adalah a ya. Kemudian yang ketiga didekatkan dari kiri menuju b, dia adalah x sama dengan b. Bila f(x) kontinu untuk setiap nilai di x sama dengan x yang merupakan anggota bilangan real, maka dikatakan f-nya kontinu di mana-mana. Lalu ada teorema 3.2, fungsi polinom kontinu di mana-mana selalu. Oke. Fungsi rasional kontinu pada domainnya yang kedua. Misalkan f(x) sama dengan x akar n, maka f(x) kontinu di setiap titik R jika n-nya ganjil. N ganjil mau 1, 3, 5, 7, terserah ya. Kemudian f(x) kontinu di setiap R positif jika n-nya genap. Bedakan ya. Di setiap titik itu kalau ganjil, tapi kalau n-nya genap dia hanya R positif. Nah, ini contohnya. Tentukan selang kekontinuan akar x min 4. Di sini akarnya kan 1. 1 itu kan ganjil. Berarti nanti kontinu di setiap titik di R ya. Sorry. Akar itu 2 ya sebenarnya. Bukan 1. Jadi akar itu mengandung ini angka 2 sebenarnya. Berarti kan dia genap. Kalau genap dia hanya kontinu di setiap R positif saja. Ya. Maka dia akan kontinu ketika R-nya ini lebih besar sama dengan 0. Ya. Jadi x min 4 lebih besar sama dengan 0 atau x sama dengan lebih besar sama dengan 4 karena di sini min 4-nya pindah ruas ke kanan. Ini pertaksamaan ya. Limit x mendekati 4 dari kanan untuk fungsi f(x). Oke. Ternyata hasilnya adalah 0 ya kan. Karena 4 ketika 4 dimasukin ke dalam akar kan 4 min 4 0, akar 0 itu 0. Otomatis fungsinya ketika kita masukin 4 pun juga 0. Maka di sini ketika limit kita dekatkan dari kanan, nilainya sama dengan f ketika kita masukin angka 4, yaitu sama-sama 0. Bertemu dia. Maka f(x) kontinu kanan di x sama dengan 4. Sehingga f(x) kontinu pada interval 4 sampai tak hingga. 4, tak hingga. Oke, ini bisa dicoba sendiri soal latihan ya. Limit dan kekontinuan fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah f o g x. Teorema limit fungsi komposisi. Jika limit x mendekati a gx sama dengan L ada nilainya dan f(x) kontinu di L. Oke. Maka limit x mendekati a dari f o gx atau sini f gx ya. Sama dengan f ya. Limit x mendekati a dari gx akan sama dengan ketika kita masukin akan sama dengan L ya. Itu limit fungsi komposisi. Jadi gx-nya dulu dicari. Kalau dia ada nilai L-nya maka dia fungsinya akan ada nilainya ya. Lalu teorema kontinu pada fungsi komposisi. Oke. Jika gx kontinu, yang pertama tadi limit fungsi komposisi, yang kedua kontinuan fungsi komposisi. Jika gx kontinu di A,
Pertama, fx continue di G ketika dimasukin X sama dengan A, maka fungsi f of Gx continue di A. Ini pembuktiannya ya. Limit X mendekati A untuk f of Gx. Oke. Berarti di sini kan Gx-nya dulu dicari ya. Limit X mendekati A dari f of Gx atau fgx ini. Maka di sini f limit sesuai dengan fungsi limit fungsi komposisi ya. F limit X mendekati A dari Gx, maka di sini f Ga, maka nanti hasilnya adalah akan FO Ga. Karena f ya continue di G ketika X sama dengan A, ya di sini karena G-nya continue di A. Ada sebuah contoh, tentukan di mana fungsi ini continue. Fungsi fx dapat diusahakan sebagai komposisi dua fungsi atau fx sama dengan GOHX. Dengan hx adalah 4x min 3x plus 1. Jadi ini kita buat menjadi dua buah fungsi. Di sini adalah hx-nya, lalu gx-nya adalah cos x. Kemudian setelah kita analisa ternyata hx continue di R dengan interval min 4,1. Dan gx-nya continue di mana-mana, maka fungsi fx continue di R dengan interval min 4,1. Oke. Nah, itu terakhir. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan limit tak hingga, kemudian limit di tak hingga, lalu yang terakhir ada kekontinuan sebuah fungsi yang harus memenuhi 3 syarat. Baik, itu bisa dicermati dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya silakan, saya kasih waktu. Kalau nanti tidak ada atau cukup, bisa bilang cukup, tapi kalaupun ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Oke, silakan ya.